kasih. Nah, saya akan mendasarinya dengan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama saya ambil dari Imamat 19 ayat 20. Pasti ada pola yang sama, Bapak Ibu ya. Musa berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Ya, perintah ini langsung dari Tuhan sendiri. Kemudian di dalam Matius 22 ayat 39 kita menulis sebagai hukum kasih. Tuhan Yesus berkata, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kemudian di dalam Yohanes 15 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Petrus di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 juga berkata, "Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." Ya, saya sambung. Ini ayat yang udah sangat gak asing lagi. Yohanes 3:16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Roma 5 ayat 8. "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Nah, Bapak Ibu, kasih itu adalah bahasa universal yang dipakai Allah untuk menjangkau manusia berdosa. Ya, kalau sepak bola itu menjadi bahasa universal, ya orang nggak bisa ngomong apapun bahasa, kalau nonton bola bahasanya sama. Nah, kasih ini juga bahasa universal yang dipakai Allah untuk menjangkau kita. Tadi di dalam Roma 5:8 dikatakan bahwa Allah itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Dia mati untuk kita bahkan ketika kita masih berdosa. Nah, faktanya Bapak Ibu, seorang peneliti dari Amerika yang bernama Rene Spitz, jadi pada waktu Perang Dunia Kedua, dia meneliti bayi-bayi di sebuah panti asuhan Eropa yang hidup tanpa kasih dari orang tuanya. Jadi ini anak-anak bayi-bayi ini adalah korban perang. Maksudnya papanya perang, kemudian dia meninggal di medan perang dan dia hanya hidup bersama dengan ibunya. Nah, karena mereka di dalam kemiskinan, si ibu ini juga tidak sanggup untuk mengasuh anaknya itu, sehingga anaknya itu dititipkan di panti asuhan di panti asuhan itu. Nah, masalahnya Bapak Ibu, mereka sebenarnya mendapat nutrisi yang baik, mereka juga sesekali gitu ya, secara berkala diperiksa oleh dokter. Tapi masalahnya adalah jumlah suster yang merawat dengan bayi-bayi di panti asuhan tidak berimbang. Bayangkan kalau satu suster itu harus pegang sampai 4 sampai 5 bayi gitu ya karena kekurangan. Sehingga yang terjadi adalah bayi-bayi ini kurang sentuhan. Ya, bahasa kasih yang paling mendasar dia nggak dapat. Kalau kita punya cucu atau anak pertama bayi kan biasanya harus ditimang gitu ya, sering ditimang gitu. Lah ini jarang sekali. Kenapa? Nggak ada waktu, sibuk sekali. Karena satu suster bisa menangani 4 bahkan lebih bayi-bayi di sana. Nah, apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Karena kurangnya kasih sayang ini, walaupun dapat sekali lagi makanan nutrisi yang baik dan diperiksa dokter secara berkala. Yang terjadi kemudian adalah 30% dari bayi-bayi itu mati dalam tahun-tahun pertama. Kenapa Bapak Ibu? Kurang kasih, kurang sentuhan, ya, tidak mendapat kasih yang cukup. Karena mamanya kan nggak boleh tinggal di situ. Setelah dititipkan panti asuhan harus pulang. Karena ini panti asuhan anak. Nah, sisanya yang 70%, jadi sisanya sebagian besar bayi yang bertahan itu bertumbuh menjadi anak dengan keterbelakangan mental. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa semua orang tuh membutuhkan kasih. Bukankah hari ini kita ada juga karena kasih, bukan kasih kedua orang tua kita. Jadi karena keberadaan kita juga karena kasih, kita semua membutuhkan kasih, kita ada karena kasih, dan kita membutuhkan kasih. Bapak Ibu, jika kita berbicara dengan bahasa kasih, ya dengan anak kita, kalau yang sudah punya anak, atau pasangan kita,
maka sebenarnya kita itu seperti sedang mengisi tangki emosionalnya itu ya, tangki emosionalnya itu. Jadi kalau tangki emosional, tangki kasihnya itu kosong, maka itu sangat berbahaya. Anak bisa cari kasih di luar rumah. Kenapa? Karena mereka nggak cukup dapat di rumah. Nah, oleh karena itu sebagai keluarga Kristen, kita harus memastikan bahwa tangki kasih anak kita itu penuh di rumah. Sehingga mereka nggak butuh lagi mencari kasih di luar. Ya, aja kalau anak kita lebih senang di luar rumah daripada di rumah, wah itu agak menjadi apa namanya tanda awas buat kita ya. Tapi mereka nyaman nggak di rumah gitu. Mereka dapat kasih nggak di rumah. Nah, bila mana anak kita atau pasangan kita merasa dicintai, kalau khususnya anak nih ya, maka seorang anak itu akan bukan jatuh tuh, jauh lebih mudah untuk didisiplinkan dan dilatih. Kenapa kita sulit mendisiplin anak? Kenapa kita sulit melatih anak? Mungkin salah satu sebabnya ini, tangki kasihnya kosong. Kita nggak punya kedekatan secara emosional, tangki kasihnya itu kosong. Kalau tangki kasihnya itu mendekati kosong, maka kita sulit ya untuk mendisiplinkan dan melatih anak-anak kita. Nah, ini pertanyaan buat kita semua. Mana yang lebih penting dan mengapa? Yang bagian kanan ya atau yang sebelah sini adalah merasa mengasihi anak dan pasangan atau anak dan pasangan merasa dikasihi. Nah, Bapak Ibu, mana yang lebih penting? Kita sebagai orang tua sudah merasa mengasihi anak, kita sebagai suami sudah merasa mengasihi istri, kita sebagai istri sudah merasa mengasihi suami, ya. Atau yang kedua, anak dan pasangan kita itu merasa kita kasihi. Mana Bapak Ibu yang lebih bagus? Yang ini kalau ini A atau B? Ya. Saya yakin kita semua setuju bahwa yang penting adalah harusnya anak dan pasangan kita merasa dikasihi, bukan kita yang merasa. Kalau kita merasa itu kejadian seperti ini Bapak. Papa, mama kurang apa? Papa kerja mati-mati untuk kamu. Papa udah kasih ini tuh. Padahal ternyata bahasa kasihnya bukan itu. Bahasa kasihnya ternyata adalah quality time. Kita ngerasa udah beliin ini, beliin itu, sekolahin, lesin. Tapi ternyata kita terlalu sibuk, nggak punya waktu. Sehingga meskipun kita sudah merasa mengasihi, anak atau pasangan kita belum merasa dikasih. Ini kalau ibarat radio tuh gelombangnya nggak sama Bapak Ibunya. Nah, jadi hari ini kita mau belajar bagaimana cara kita mengasihi anak dan pasangan kita dan mereka pun juga merasa dikasih. Jadi gelombangnya ketemu. Jangan sampai gini Bapak Ibu ya, kita itu merasa ya bahwa kita itu sudah merasa mati-matian mengasihi anak dan pasangan kita, tapi mereka tetap merasa nggak dikasihi. Padahal kita merasa sudah lakukan banyak hal. Nah, Billy Chapman dia memberikan apa namanya panduan bagi kita ya. Gary Chapman maksud saya. Gary Chapman itu memberikan kita panduan ya, bagaimana kita itu bisa mengasihi pasangan atau anak kita itu sesuai dengan bahasa kasihnya. Jadi sama nih Bapak Ibu ya, sama. Kebutuhan bahasa kasihnya apa, itu yang kita penuhin. Pasangan kita, suami kita, bahasa kasihnya apa, itu yang kita penuhin. Istri kita, bahasa kasihnya apa, itu yang kita penuhin. Nah, Gary Chapman itu memberikan ada 5 bahasa kasih. Mana yang lebih penting? Nggak ada yang lebih penting. Semua penting. Nanti saya akan berikan prinsipnya ya, masing-masing 3 untuk mengingat ya. Nah, bahasa kasih yang pertama ini adalah bahasa kasih yang sangat mendasar, yaitu sentuhan fisik. Semua awalnya namanya semua orang sejak lahir ini kebutuhan fisik. Kalau anak baru lahir dia nggak butuh hadiah, walaupun kita kasih hadiah. Ini ya nak tak kasih misalnya tempat tidur paling bagus. Ya dia nggak akan bilang terima kasih, dia belum. Ya jelas sentuhan fisik itu kenapa sering perlu ditimang tadi di apa namanya penelitian di Eropa membuktikan bahwa ketika bayi itu jarang disentuh ya itu dia kekurangan kasih dan ternyata dampaknya luar biasa. Kata-kata pujian atau kata-kata penegas, kemudian waktu berkualitas, quality time, kemudian hadiah kecil ya hadiah dan tindakan melayani. Nah, sekarang mari kita lihat secara cepat prinsip-prinsipnya saja ya. Nah, nanti di akhir sesi saya akan kirimkan ya melalui Pak Barus ya
Jadi untuk bisa menebak ini bisa dari mana? Ya, bisa dari kuesioner ya, ada isian yang kita bisa kayak tes gitu ya, itu ada dalam bahasa Inggris sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Jadi kita bisa tahu nih. Coba Bapak Ibu tebak apa bahasa kasih utama suami atau istri Bapak Ibu. Ya, dalam hati aja ditebak. Kemudian setelah itu nanti saya berikan kuesioner, isi, terus tuker. Cocok nggak bahasa kasihnya? Kalau Bapak Ibu saya punya 2 anak. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang punya 1, 2 anak atau 3 anak, coba tebak bahasa kasih anak pertama apa, anak kedua apa, coba tebak. Ya, nanti di akhir sesi saya akan memberikan kuesioner untuk supaya anak ngisi. Terus nanti kita lihat benar nggak bahasa kasihnya sama dengan tebakan kita. Yang utama ya Bapak Ibu ya. Mungkin nggak Pak satu orang dia 2 yang agak dominan, bisa. Tapi mungkin nggak semua ini ada, bisa jadi. Tapi pasti ada 1 atau 2 yang sangat dominan. Bahkan kalau yang dominan banget biasanya hanya 1, ya, maksimal 2. Yang lainnya itu bukan yang utama. Nah, coba Bapak Ibu sambil tebak, cocok enggak tebakannya, simpan dalam hati, kemudian nanti dicek dengan kuesioner, ya, atau pengamatan juga bisa. Nah, sekarang mari kita lihat setiap bahasa kasih itu adalah 3 prinsipnya aja. Ya, 3 bahasa kasih itu ada 3 prinsip yang mau kita pelajari. Mulai dari yang paling dasar yaitu sentuhan fisik. Siapa yang bahasa kasihnya sentuhan fisik ini? Ya kita semua Bapak Ibu. Karena apa? Karena sentuhan fisik ini adalah bahasa kasih yang paling mendasar. Semua anak butuh. Ya oleh karena itulah kenapa bayi itu, apalagi masa-masa kecil itu harus sering ditimang gitu, nggak bisa ditaruh di box tidur aja ya, tapi perlu sering ditimang ya, ya itu kan apa? Disentuh, ya diajak main gitu ya, dengan bahasa anak tentu saja ya. Karena apa? Dipeluk dan sebagainya. Karena anak-anak pada dasarnya termasuk bayi ini ya, itu adalah sentuhan fisik adalah bahasa kasih yang paling mendasar. Jadi kita semua butuh. Nah, yang kedua, gunakan pada saat yang tepat, di tempat, dan cara yang tepat. Maksudnya apa? Kalau menjelang sudah remaja, tentu kalau inisiatif itu tidak datang dari anak, kadang-kadang kalau di depanmu malu ya. Kecuali memang bahasa kasihnya itu. Ya saya melihat sendiri ada anak walaupun dia sudah SMA dan kuliah, dia masih sering kayak gelendotan tuh apa ya, kayaknya saya bersender di papanya, dilususkan, dia nggak malu, kenapa? Itu inisiatif dia dan bahasa kasih memang dia itu. Tapi kalau bukan, Bapak Ibu ya, apalagi udah menjelang usia remaja, itu anak kadang akan malu ya kalau di tempat umum gitu ya, kecuali sedang di rumah atau inisiatif dia yang tiba-tiba nyamperin kita gitu ya. Nah ini kenapa harus saat yang tepat, lihat kalau misalnya lagi di tempat umum belum tentu anak-anak, khususnya anak remaja itu suka ya. Kecuali sekali lagi kalau inisiatif itu datang dari anak kita sendiri ya, di tempat dan cara yang tepat. Nah, yang ketiga, jika bahasa kasih yang mendasar ini tidak terpenuhi di dalam keluarga atau rumah, maka seseorang akan mencarinya di luar rumah. Kenapa? Ini sangat mendasar. Makanya Bapak Ibu yang punya cucu atau masih punya baby atau anak di bawah ya balita ya, 1 sampai usia emas itu, sering-seringlah peluk, sering-sering sentuh elus-elus dan sebagainya. Ya, ini kan gratis ya Bapak Ibu ya, tidak bayar, tidak berbayar. Bisa langsung dipraktekkan murah meriah. Ya, nggak perlu keluar modal. Modalnya adalah ya tekad dan keinginan kita. Nah, karena semua orang butuh ini, ya. Bahkan di masa-masa sulit ini juga butuh ya, karena sentuhan-sentuhan itu juga penting gitu. Ya tentu khususnya dari orang tua ke anak atau pasangan dalam saat-saat kita mungkin sedang bergumul, sedih, ya kadang-kadang ini sangat dibutuhkan. Ya biasanya pasangannya sama quality time nanti. Nah sekarang kata-kata pujian atau kata-kata penegas. Kata-kata pujian, kata-kata penegas ini dapat diekspresikan dengan kata-kata pujian. Bapak Ibu jangan pelit untuk memberi pujian kepada anak. Seringkali kita itu memuji pelit sekali ya, karena kita membandingkan dengan diri kita atau orang lain. Saya mencoba untuk memuji anak itu berdasarkan
kemajuannya dia sendiri, bukan berdasarkan dibandingkan dengan orang lain. Ya, jadi misalnya membandingkan dia dengan anak itu sendiri di semester 1 dan semester 2, ya. Atau ada nilai yang mungkin naik, jangan harus 100 dulu baru dipuji Bapak Ibu ya. Jadi saya kira jangan kita pelit dengan pujian. Dia menolong orang, lakukan sesuatu yang baik, coba beri pujian. Bisa menjaga adik, ya lakukan sesuatu yang positif, yang membangun, coba berikan pujian. Kalau bahasa anak ini pujian, saya pernah mengadakan survei di satu sekolah tempat saya mengajar, kemudian bahasa kasihnya di kelas itu rata-rata pujian. Jadi saya sampaikan ke gurunya, tolong kalau anak-anak itu ada prestasi apapun, sekecil apapun, tolong puji. Karena mayoritas anak di kelas ini ternyata dari hasil survei adalah kata-kata pujian. Nah, ketika dia dipuji, dia akan lebih semangat lagi. Nah, itu. Kata-kata penegas ini juga bisa diekspresikan dengan kasih sayang secara lisan ngomong. Ya jangan, kan papa sayang kamu. Ya tapi nggak pernah ngomong kita, Bapak Ibu ya. Ya sampaikan papa sayang kamu ya, dipeluk gitu misalnya ya. Itu yang sering saya lakukan kepada anak saya ya. Kasih sayang dinyatakan serius, jangan maksudnya hanya dalam hati. Siapa yang tahu hati kita? Ya. Jadi sampaikan dengan kata-kata. Papa sayang kamu, papa sayang mama, mama sayang papa dan sebagainya. Nah, yang kedua, jangan sekali-kali meremehkan kekuatan kata-kata yang membesarkan hati bagi seorang anak atau pasangan. Ya. Jadi ini juga murah meriah, Bapak Ibu langsung bisa dipraktekkan. Ya, jadi kata pujian ini sekecil apapun prestasinya, pujilah. Ya, kalau bahasa kasihnya ini dia akan semakin bersemangat lagi untuk melakukan yang lebih baik dan lebih bagus lagi. Ya, misalnya ada kenaikan sedikit pun puji. Ya, dilakukan sesuatu yang baik, puji. Sekali lagi jangan pelit untuk beri pujian. Ya, daripada kita marah-marah atau kita selalu mengkoreksi, coba kalau bahasa kasihnya memang pujian, kata penegas, jangan pernah meremehkan kekuatan kata-kata ini. Ya. Kalau bahasa anak kita adalah word of affirmation, yaitu kata penegasan, ini mantul banget ya. Nah yang ketiga, pesan yang baik atau positif harus disampaikan dengan cara yang baik dan positif juga. Apalagi ketemu anak yang bahasa kasihnya adalah kata-kata penegas. Nah seringkali kelemahan kita, kekurangan kita itu maksudnya baik, tujuannya baik, tapi disampaikan dengan cara ngegas. Kalau anak saya bilang, saya kadang-kadang, papa jangan ngegas dong, gitu ya. Ngegas itu maksudnya nadanya meninggi menaik seperti itu. Kadang-kadang kalau anak yang bahasa kasihnya ini, walaupun tujuannya itu baik, ya tujuannya baik, pesannya positif baik, tapi disampaikan dengan cara yang tidak baik, tidak mesti sambil nyindir misalnya gitu ya, sambil menyindirnya itu nggak akan masuk Bapak Ibu. Nah, jadi poin yang di sini yang ketiga, pesan yang baik, yang positif sampaikan juga dengan cara yang baik positif. Tunggu timingnya, jangan ketika sedang emosi, tunggu dia tenang dulu, disampaikan secara baik-baik, ya. Nanti dia juga akan sadar kalau dia memang ada kesalahan, ya. Jangan ngegas istilah anak remaja sekarang, ya. Nah, yang berikutnya adalah quality time, waktu berkualitas. Waktu berkualitas ini artinya menyediakan waktu untuk memberikan perhatian yang penuh kepada anak kita atau pasangan kita. Nah, ini ciri khasnya saya kalau dari kecil tuh saya melihat, "Pah, temenin dong." Itu anak pertama. "Pah, temenin dong." Saya kalau pelajaran Mandarin juga nggak bisa. Tapi dia kadang-kadang sambil mengerjakan, dia butuh ada di sampingnya ya. Walaupun saya sambil tiduran atau apa di sampingnya, nemenin. "Pah, temenin dong." Ada nggak Bapak Ibu yang punya anak atau pasangan atau anak terutama ya, yang sering bilang, "Pah, mah, temenin dong." Kadang nggak selalu kita tuh harus membantu mengerjakan PR, enggak. Memang ditemenin aja di sampingnya. "Temenin dong." Nah, bahasa kasihnya kemungkinan besar adalah quality time salah satunya. Nah, sekali lagi waktu berkualitas ini adalah memang betul-betul menyediakan perhatian yang penuh tadi ya. Ya kalau bermain ya bermain beneran tadi kita ya. Suruh nemenin ya kita ada di situ, bukan ya temenin papa dari kamar sebelah ya, itu bukan memberi perhatian penuh ya. Atau kita nemenin tadi tapi sambil melakukan yang lain gitu ya. Kalau saya suruh nemenin ya ada di sampingnya, ada di situ gitu. Yang kedua, faktor terpenting dari waktu berkualitas bukanlah peristiwanya. Apa itu? Entah dia bermain, entah dia belajar. Melainkan bahwa kita melakukan sesuatu bersama pasangan atau anak kita berdua dengannya.
Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kalau anak seperti ini, kadang kita cuma perlu pergi berdua, ya, atau pasangan kita gitu ya. Kalau ini cuman berdua pergi bersama itu sangat berkesan sekali, ya. Jadi luangkan waktu, apalagi di pandemi ini kita punya lebih banyak waktu, bukan? Kalau bahasa kasihnya ini adalah quality time, wah cukup sekali, ya. Kita cukup. Jadi sekali lagi bukan peristiwanya mungkin cuma sekedar bermain, main, nemenin mengerjakan PR, atau mungkin melakukan kegiatan yang lain. Tapi intinya adalah kita benar-benar terlibat. Bukan sambil nemani, kita juga aksi sendiri melakukan yang lain gitu. Nah, yang ketiga, waktu yang berkualitas tidak hanya untuk melakukan berbagai hal bersama secara aktif, namun juga untuk lebih mengenal anak. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya quality time itu udah sambil mengenal anak kita. Apa sih kebiasaannya dia? Apa sih kesukaannya dia? Kita sambil mengenal anak-anak kita. Siapa sih temannya? Ya, misalnya kita ikut, saya juga suka kadang-kadang nganterin basket ya anak saya. Kadang juga saya temenin sampai malam. Oh, ternyata saya juga baru tahu anak saya itu main basketnya sama kakak-kakak, sama bahkan kadang orang tua ya. Saya tunggu sampai jam 10 malam kadang-kadang ya, sebelum pandemi itu. Karena anak saya itu kinestetik sekali ya. Jadi saya juga tahu, oh ini aman ya lingkungannya. Jangan sampai baru terjadi apa-apa kita nggak tahu karena kita nggak terlibat aktif. Nah, ini kayak contoh ini. Kalau di Alkitab tuh ini ya Imam Eli ya, anaknya sudah berbuat jahat, dia cuman dengar dari umat, dia nggak lihat sendiri. Bahaya sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak bisa lihat perkembangan anak kita. Ada sesuatu kita kaget-kaget karena kita nggak intensional ya terlibat langsung. Nah ini, nah jelas sekali namanya waktu berkualitas tidak bisa hanya sebentar Bapak Ibu. Namanya berkualitas itu juga jadi waktu berkualitas, jumlahnya juga harus berkualitas. Ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan ada kok saya cuma 10 menit temenin anak saya itu berkualitas. Enggak. Kalau namanya waktu berkualitas juga jumlahnya juga kuantitasnya juga harus berkualitas ya. Itu waktu berkualitas ada kaitannya dengan kuantitas waktu juga. Nggak mungkin kita bilang saya ada itu sering ngobrol-ngobrol sama istri saya 5 menit, ya itu berkualitas banget itu ya. Ya itu nggak berkualitas Bapak Ibu ya. Karena kualitas itu juga diimbangi dengan kuantitas atau jumlah waktunya. Nah, yang berikutnya ini hadiah. Nah, hadiah ini jangan dibayangkan selalu yang mahal, Bapak Ibu ya. Nah, ini anak kedua. Anak kedua itu bahasa kasihnya yang menunjuk ada hadiah. Jadi kalau diberikan hadiah kecil saja, wah dia sangat menghargai ya. Dikasih banduk, dipakai, langsung dipakai gitu. Sangat menghargai. Tapi kalau anak pertama bukan, dia ditemani. Dikasih hadiah, ntar misalnya apa, ntar kepala sama kaki juga udah misah gitu, rusak barang tuh. Belum lama kan, ini nggak terlalu menghargai gitu. Kadang-kadang kita ngelihatnya sedih gitu. Ya ampun ini ya dikasih hadiah belum berapa jam juga udah rusak, mana udah ditinggal di mana. Karena bahasa kasihnya bukan itu. Tapi dia ditemani. Basket apa kalau ditemani dia senang sekali, bangga. Pernah satu kali anak pertama itu dia lagi turnamen sepak bola, dia memang suka olahraga. Saya dan istri saya ikut nemani. Wah, dia saking semangatnya. Itu lawan ditendangin semua sampai dapat kartu kuning. Saya tanya, "Kenapa kok kamu kok sampai itu kena kartu kuning?" "Iya, karena papa mama lihat." Jadi saya semangat itu wabrakin semua ya. Istilahnya bola boleh lewat, orangnya jangan gitu. Karena bangga papa mamanya menemani dia, dua-duanya ada kali itu. Jadi dia ingin menunjukkan yang terbaik. Hadiah ini anak kedua, dikasih hadiah kecil apa aja kalau pergi dari mana harus istri saya selalu kadang-kadang cuma pulpen, kadang penghapus. Tapi dia begitu sangat bersukacita ya. Yang pertama, prinsip pertama, memberi dan menerima sebagai cara mengungkapkan kasih merupakan fenomena universal yang umum ya. Take and give. Semua orang juga pada umumnya itu mengungkapkan kasih. Kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi ya. Tapi kasih itu pasti ya kasih. Bahasa Indonesia itu gampang, apa sih artinya kasih? Kasih ya kasih ya. Jadi hadiah itu adalah memberi dan menerima mengungkapkan cara mengungkapkan kasih yang universal umum, udah umum banget. Yang kedua, hadiah sejati itu bukanlah imbalan untuk semua pelayanan yang diberikan. Kalau itu berarti layak. Kalau hadiah ini tidak harus misalnya gini, dia lakukan sesuatu yang baik dikasih. Kalau itu kayak timbal balik namanya Bapak Ibu ya, anak belajar timbal balik. Enggak, hadiah itu bisa
ya dia nggak lakukan apa-apa pun karena kita ingin kasih hadiah tadi. Jadi nggak selalu harus mahal. Ya tadi, cuman kalau anak saya yang kecil, kadang pulpen lagi, nah pulpen yang unik nih, lagi ke Indomaret kemana, saya suka beli. Penghapus nih rautan, misalnya. Hadiah harus selalu merupakan ungkapan cinta yang tulus, bukan imbal. Ya karena kamu udah baik ya. Jadi anak selalu pikir saya harus baik supaya dapat hadiah. Jadi selalu itu kayaknya hubungan timbal balik karena imbalan, bukan karena ungkapan yang tulus. Kalau tulus ya dia nggak lakukan apapun karena bahasa kasihnya adalah hadiah, ya kita berikan. Sekali lagi nggak harus mahal. Bahkan ada kadang-kadang handmade buatan sendiri juga nggak masalah. Ya saya dulu punya teman dekat, bahasa kasihnya hadiah. Dia suka sekali dengan bunga matahari. Saya pernah ke rumah seorang pendeta, saya lihat kalendernya bunga matahari saya kasih. Wah itu senang banget. Itu juga saya nggak modal, karena saya minta gitu karena kalendernya juga udah tanggalnya udah lewat bulannya dan mungkin juga belum tentu dipakai, tapi karena dia kolektor bunga matahari, gambar-gambar, ya suka sekali. Yang ketiga, jangan menggunakan hadiah sebagai pengganti dari bahasa kasih yang lain. Nah, ini kesalahan kita kadang-kadang ya. Karena kita tuh udah ngerasa memberi itu, ya, udah memberi hadiah ke anak kita, ini dikasih, kita pikir oh udah nih udah cukup. Padahal mungkin bahasa kasihnya adalah quality time. Jadi kayak anak saya yang pertama, mau dikasih hadiah sebagus apapun, kalau kita nggak punya waktu untuk dia tetap nggak merasa dikasih. Tapi nggak usah dikasih hadiah, atau sesekali aja, kalau hanya ulang tahun aja misalnya. Tapi kalau dia ada waktu tertentu, misalnya dia turnamen basket, dia apa, kita temenin, wah itu dia akan terkesan seumur hidup dia. Dia pernah, papa mama pernah nemenin aku main bola, papa pernah antar aku basket misalnya. Ya. Nah yang berikutnya, ini yang terakhir, yaitu tindakan melayani. Tindakan melayani ini prinsip yang pertama, ketika tujuan atau dasar motif utama dalam melayani anak adalah melakukan yang terbaik, maka kita sedang mengisi tangki kasihnya. Termasuk ini berlaku untuk pasangan juga ya Bapak Ibu ya. Jadi motifnya itu adalah kita memang ingin melayani, melakukan yang terbaik. Ini kayaknya juga dominan di anak saya yang pertama. Jadi bahasa kasihnya itu ditemani dan dilayani. Tapi jangan salah, dilayani sini bukan berarti kita melumpuhkan kemampuan anak. Jadi bedakan antara melumpuhkan kemampuan artinya gini, semua kita handle gitu ya. Sampai makan pun udah gede kita suapin ya, sampai dia nggak mampu lagi. Bukan seperti itu. Ya kalau dia tugasnya ya eh, dia yang mengerjakan. Paling kita bantu apa kesulitannya. Nah, itu di situ peran kita. Bukan kita mengerjakan PR-nya dia, bukan. Itu namanya melumpuhkan anak. Kita temani, apalagi kalau saya nyambung tuh. Sudah dia bahasa kasihnya adalah tindakan melayani sama quality time. Jadi ini begini loh, misalnya saya yang bisa ya. Kalau pacarnya nggak bisa ya nggak bisa bantu. Jadi jangan mengambil alih bagian anak. Ya biar lakukan bagian dia, kita membantu. Sama seperti gini lah Bapak Ibu. Bapak Ibu nyuci motor, kan tetap kita yang melakukan, anak kita bantu ya, nyiram lah apa, sabun dan sebagainya. Jadi tetap bagian anak tetap dilakukan, kita membantu dia. Sifatnya kita membantu, bukan mengambil alih. Bedakan mengambil alih dengan tindakan melayani. Tindakan melayani itu bukan mengambil alih bagian dia. Ya semua kita handle sampai nanti dia sendiri nggak sanggup lakukan itu karena dulu yang mengerjakan papa mama. Nah, yang prinsip yang ketiga, tindakan melayani yang kita lakukan terhadap anak kita kelak akan diteladani. Ini menariknya. Ya ketika kita melayani, dia besok ingat, dulu papa itu ya mama itu akan menginspirasi anak. Jadi dia akan mengimitasi. Ya dulu papa itu melayani saya, ya memberikan yang terbaik untuk saya. Jadi itu akan menginspirasi anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, ini bukan sekedar teori, semua bisa dilakukan, langsung dipraktekkan bisa. Yang semua juga murah, mana yang perlu hadiah pun nggak perlu yang mahal, jangan dibandingin hadiah tuh harus yang iPhone 12, enggak. Kalau anak itu membahaskan hadiah itu yang kecil-kecil tadi juga bisa. Nah sekarang bagian yang terakhir adalah bagaimana kita bisa tahu bahasa kasih pasangan atau anak kita. Ada 3 cara. Amati perilaku anak atau pasangan. Ya, kalau istri saya juga hadiah. Ya, kalau udah semakin dewasa hadiahnya sebenarnya semakin mahal biasanya Bapak Ibu ya. Yaitu ikut lah itu ya. Ikut ikut
semakin apa namanya, umurnya bertambah ya hadiahnya semakin berbeda tentu. Amati perilakunya. Tadi anak saya yang pertama, saya selalu ingat waktu kecil, temeni dong Pak, quality time. Ya, sama kalau misalnya apa-apa dia pengen dibantu, tolong bantu dong. Gitu. Saya nggak bisa sendiri, tolong dibantu dong, ditemani. Ya, jadi saya lihat anak pertama dominannya itu quality time dan tindakan melayani. Yang kalau yang anak kedua itu yang dominan yang saya lihat adalah ini hadiah dan sentuhan fisik. Ya sering senang gelendotan gitu ya yang anak kedua ya. Tiap pagi dipeluk ya dipeluk anak tidur pun masih dengan saya karena masih kecil kelas 3 SD dan sama hadiah ya hadiah kecil aja dia kayak waduh surprise buat dia itu ya seneng banget ya kayak menghargai banget gitu Bapak Ibu walaupun tuh harganya mungkin nggak nyampe 10.000 kalau yang namanya pulpen berapa sih pulpen di Indomaret kemudian rautan juga berapa sih nggak nyampe 20.000 Bapak tapi dia begitu exciting seneng banget gitu nah yang kedua Bapak Ibu harus bereksperimen dengan fokus salah satu bahasa kasih. Terus bertanya, kamu suka nggak? Ini terus nanti amati tadi. Ini 1 dan 2 bisa dilihat eksperimen itu akhirnya kita mencoba. Kalau anak saya kasih hadiah, udah dibiarin aja itu udah nggak berapa kemudian juga udah rusak dibiarin itu. Tapi anak yang kedua beda sekali. Dari pengamatan dan bereksperimen nanti kita tahu. Kalau mau yang lebih cepat lagi, ya uji coba dengan kuesioner yang nanti akan saya lampirkan ya. Tapi kalau masih kecil kan nggak bisa ngisi. Nah, kenapa ini harus dicoba 3ABC ini? A itu amati perilaku anak, ini kalau masih kecil kan nggak bisa ngisi. Kecuali sudah mulai besar kan bisa isi kuesioner. Itu pun kadang-kadang harus dijelasin karena ada kalimat-kalimat yang mungkin dia agak bingung gitu. Walaupun bahasanya udah diganti. Jadi ABC ini bisa dilakukan. ABC step nih. Langkah ABC ini amati perilakunya, kebiasaannya, eksperimen dengan jadi gepeng, 190 orang menjadi pelacur, 130 orang menjadi narapidana, 100 orang menjadi pecandu minuman keras, 60 orang menjadi punya kebiasaan mencuri, 55 orang menjadi korban pelecehan seksual, 7 orang menjadi pembunuh. Ini karena tangki kasihnya kurang, makanya banyak yang lari dari rumah, keluar hasilnya begini. Nah, Jonathan Edward ini keluarga yang takut akan Tuhan, mendidik anaknya dengan takut Tuhan, dia anaknya penuh dengan tangki kasihnya penuh lah. Ya, dari 1.400 keturunannya, mereka hidup di zaman yang sama nih Bapak Ibu ya. Di abad yang sama. 300 orang menjadi pendeta atau misionaris, guru besar bidang teologi, 120 orang menjadi profesor, 110 orang menjadi pengacara, 66 orang menjadi dokter, lebih dari 60 orang menjadi pengarang buku bermutu, 30 orang menjadi hakim agung, 14 orang menjadi rektor universitas, 3 orang menjadi anggota Kongres Amerika. Mari kita lihat Makjub dari 1.200 keturunannya tadi, ya tidak ada satupun keturunan yang memberi kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Bahkan keluarga Maksum ini terkenal karena keburukannya dan secara kolektif telah merugikan negara bagian New York sebesar 1,2 dolar pada zaman itu dan sama sekali nggak ada legacy atau warisan yang ditinggalkan. Yang di sini belum selesai. 3 orang menjadi wali kota, 3 orang menjadi pengawal kota, 2 orang menjadi menteri keuangan, 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat, banyak orang lain menjadi pemilik pabrik Amerika di Amerika dan banyak dari keturunannya itu hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu kita ingin seperti keluarga siapa? Wah, tentu kalau kita nanti bikin silsilah keluarga, pasti kita ingin seperti Jonathan Edward bukan? Nah, Bapak Ibu caranya bagaimana? Isi tangki kasih pasangan kita, anak kita. Ya, ya kita udahlah kakek nenek kita udah nggak usah dirisaukan itu siapa.
yang kita risaukan akan jadi apa keturunan kita nanti, kita bisa mulai dengan memenuhi bahasa kasih mereka. Ya, akhirnya selamat mengasihi anak dan pasangan Bapak Ibu sesuai dengan bahasa kasihnya supaya nyambung, ya. Anak kita merasa mengasihi, anak dan pasangan kita juga merasa dikasihi. Ya, nanti materi yang PowerPoint-nya bagus, ya ini karena tadi saya resize ya, nanti saya berikan lewat Pak Barus ya, sama kuesionernya tadi, itu gampang kuesionernya Bapak Ibu ya, ada panduannya, ada pertanyaannya, nanti cuma suruh centang-centang, nanti terus dijumlah gitu, nanti akan ketahuan. Itu sudah teruji, itu free ya, terjemahan dari bahasa Inggris sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nanti saya lampirkan. Baik, apakah ada yang mau menanggapi atau sharing atau bertanya? Saya kembalikan ke pemimpin pujian, sekalian saya siapkan kuesionernya nanti untuk bisa dibagikan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu istri ngisi untuk istri ini ya, istri isi bagian istri, suami isi untuk bagian suami, anak isi bagian anak. Terus nanti tebak nih cocok-cocokan ya. Kalau yang tebak manggis ya, kalau cocok nanti kasih hadiah ya kalau tebaknya cocok ya. Paling enggak bahasa kasih yang dominannya ya, yang utamanya ya. Ada berapa Pak? Biasanya utama 1 ya. Kalau yang mirip-mirip kadang bisa 2 ya. Gitu. Tapi yang lain itu bukan yang utama. Silahkan kalau ada yang mau sharing atau menanggapi, saya kembalikan ke pemimpin acara. Nanti materi saya share PDF-nya lewat Pak Barus dan juga